Oke, halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Anyway, ini hari Jumat tanggal 31 Desember dan akan diupload di hari yang sama karena aku tidak mau di tahun 2022 kita upload kesedihan-kesedihan yang berasal dari 2021. Jadi aku mau menjawab komentar-komentar video yang diupload hari ini, itu aku jawab komentarnya juga di hari ini. Bentar, ini kayaknya deket banget coy. Kedeketan. Oke, semoga nggak sekarang ya. Oke, jadi memang kemarin itu aku sudah dioperasi. Puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Kemarin sakit sekali perutku guys. Dan puji Tuhan di hari ini, tanggal 31 ini sudah lebih baik. Tidak ada rasa kesakitan lagi. Dan sebenarnya aku mau sharing sedikit nih ya, sebelum kita baca komentar apa yang terjadi. Sebenarnya mungkin sudah diberikan tanda-tanda sama Tuhan. Jadi tanda yang pertama itu tepat 2 minggu yang lalu, itu sebenarnya mobil kita rusak dan tidak bisa kita isi dengan bensin. Dan kita dapat termin di hari Senin kalau tidak salah, Senin kemarin. Dan meisternya itu bilang bahwa dia belum pernah menemukan kasus seperti ini, sampai mobil kita itu ada bagian yang dibongkar. Dan meisternya bilang ya udahlah diganti saja dengan tangki yang baru, dan biayanya itu sekitar 1000-an euro, dan akan diganti 2 minggu lagi karena harus dipesan langsung dari Prancis. Dan kalian tahu apa yang terjadi di hari pada saat kita tahu bahwa baby kita sudah tidak ada lagi detak jantungnya? Tiba-tiba mobil kita itu sudah bisa diisi lagi dengan bensin. Hah, bingung? Ya sama, kami berdua juga bingung. Dan tanda-tanda yang kedua itu seminggu yang lalu, di hari Selasa kalau tidak salah, di hari Selasa atau hari Senin malamnya. Di malam harinya itu aku mimpi ketemu sama mamaku yang udah meninggal 12 tahun yang lalu. Dan pagi harinya itu mama mertuaku telepon. Dan mama mertuaku bilang bahwa tadi pagi Stefan telepon dan dia nggak bisa angkat karena dia lagi pergi keluar rumah. Dan setelah suamiku pulang kerja, sebenarnya aku bingung ya, kok suamiku telepon dari mana, sedangkan handphonenya aja di rumah. Karena memang kalau kerja itu suamiku nggak pernah mau bawa handphone, karena ya dia mau fokus kerja gitu kan. Lagi pula aku juga nggak pernah nanya-nanyain dia lagi apa, gini-gini, nggak pernah. Tapi memang dia nggak mau seperti teman-temannya yang lagi kerja tuh sibuk main sosial media, nonton YouTube segala macam. Dia nggak mau. Makanya dia kalau pergi kerja, ya kerja gitu, handphone ditaruh di rumah. Dan saat dia balik itu aku nanya sama dia, tadi mama telepon, tadi pagi katanya kamu telepon mama, itu benar? Terus dia bilang, enggak, suamiku nggak ada telepon mama sama sekali. Dan iya, dia juga bilang handphone di rumah, bagaimana dia bisa menghubungi mama. Dan lagi pula pada saat itu juga nggak ada keperluan apa-apa. Biasanya itu suamiku telepon keluarganya itu memang di hari weekend, Sabtu Minggu. Tapi hari Senin atau hari Selasa itu dia nggak mungkin nelpon keluarganya kalau memang bukan hal yang penting-penting banget gitu. Dan ya udah, itu tanda kedua. Dan tanda ketiga, di hari pada saat aku mau operasi kemarin, sebenarnya sih hari Rabunya ya, Rabu malam jam 12 malam kurang 15 menit ya, berarti ya hari Rabu lah ya, Rabu malam jam 12 malam kurang 15 menit menuju pergantian ke hari dimana aku harus dioperasi esoknya. Itu tiba-tiba kita terbangun karena alarm yang di kamar itu berbunyi. Kita dari 4 bulan yang lalu tuh tidur di ruang tamu di depan TV, dan karena memang lagi program kan, dan itu kita bingung banget kok bisa alarm tersebut berbunyi, karena memang kita tidak ada men-setting alarm tersebut. Kalau kita mau pakai alarm itu biasanya kita pakai telepon rumah ataupun handphone suamiku. Dan memang kita nyalain alarm tapi lewat HP suamiku, itu pun untuk jam 12 malam. Jadi beda 15 menit, jam 12 malam itu memang aku mau makan, mau ngemil, mau minum, karena paginya aku harus operasi, jadi harus puasa.
Dan nggak sampai di situ aja. Setelah selesai itu aku ke toilet, alarm itu berbunyi lagi untuk kedua kalinya. Nggak ada kita setting-setting alarm tersebut, dipakai juga enggak, di setting-setting juga enggak, apalagi tuh ya. Tiba-tiba tuh berbunyi, dan itu bunyinya sampai 2 kali. Dan akhirnya sama suamiku dicabut baterainya. Nah, ini alarmnya nih, udah kita pindahin ke sini. Alarm yang membuat kita bingung, yang nggak pernah kita pakai sama sekali, itu tiba-tiba berdering dengan sendirinya sebanyak 2 kali di hari itu. Itu mungkin ya memang ada suatu pertanda dari Tuhan atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi ya, dan setelah operasi itu kan aku dibius total. Aku bangun, itu aku bilang sama Tuhan, aku berdoa, thank you Lord. Berarti ini ya jawaban dari Tuhan kan. Karena memang pada saat embrio transfer, pagi harinya sebelum kita berangkat kan kita pergi ke gereja dulu, kita nyalain 3 lilin. Dan disitu kan aku berdoa sama Tuhan bahwa kita berserah sama Tuhan sepenuhnya, dan apapun jawaban Tuhan harus kita terima, harus kami siap menerimanya, karena memang itulah yang terbaik dari Tuhan. Makanya setelah operasi aku berdoa, berterima kasih sama Tuhan, dan aku menerima bahwa inilah jawaban dari Tuhan. Dan aku nggak boleh marah, aku nggak boleh benci sama Tuhan, aku nggak boleh kecewa sama Tuhan. Menangis karena sedih, ya, tapi kalau untuk benci sama Tuhan, tidak. Karena sudah banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupku, dan aku juga dikasih kesempatan untuk ketemu sama Tuhan Yesus lewat mimpi. Dan itu yang menyebabkan aku bahwa I believe in God. Aku percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Dia. Aku nggak boleh benci sama Dia. Aku nggak boleh marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan jahat? No. Aku nggak boleh berdoa seperti itu sama Tuhan. No, nggak boleh. So, sekarang kita masuk daripada video. Oh my God, kita masuk pada video. Kita dari tadi udah di video ya. So kita sekarang masuk ke komentar setelah aku bercuap-cuap hampir 8 menit ini. So, mohon maaf karena memang seperti aku bilang di awal, aku nggak mau membawa hal yang di 2021 yang sedih-sedih ini masuk ke 2022. Jadi ya harus diupload juga di hari yang sama. Oke, kita akan bacain komentar. Yang pertama ini dari Kakak Cia. Tuhan berkehendak lain dan pasti ada hikmahnya. Tetap semangat Lona dan Stefan, pasti Tuhan akan memberikan kembali yang terbaik, dan di sini tidak ada yang salah. Memang bukan jodohnya Lady Inyo Lona. Jangan sedih Lona dan Stefan, dan saya ikut sedih mendengarnya. Ya, tetap semangat. Pasti, harus dong, harus. Anak-anak Tuhan Yesus itu apapun yang terjadi kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap berserah, tetap berpengharapan. Itulah anak-anak Tuhan. Nangis boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut. Cukup kemarin, cukup 2 hari yang lalu, udah 2 hari aja nangis-nangisnya. Hari ini lembaran baru, apalagi esok udah tahun baru, harus penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Next, dari Ida Palembina Lumban Tobing. Lona, saya ikut bersimpati atas perjalanan yang berliku yang harus kalian hadapi untuk memperoleh buah hati. Tapi percayalah, Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan saat ini, dan Tuhan pasti akan membuka hati kita supaya kita mengerti rencana indahnya bagi kita. Semangat Lona dan Stefan. Pasti. I'm so sorry Kak, so the best for you. God bless you. God bless you too. It's okay. Sekarang Lona udah nggak nangis lagi, udah nggak kepikiran lagi, karena ya, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah kasih sayang Tuhan sama kita. Semakin ditempah sama Tuhan, semakin kita disayang sama Tuhan. Karena Tuhan ingin kita naik level. Oke? Kalau Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi pada hidup kita, berarti Tuhan ingin kita naik level. Gitu. Tuhan memberkati, amin Lona dan Stefan, amin. Yang sabar kakakku. Puji Tuhan, sabar. Next, Selfie Popelpi ya.
sorry kak. Kita sama-sama berjuang Lona, aku bisa rasakan kesedihanmu, makanya aku takut jalanin program bayi tabung yang kedua. Kakak ini luar biasa ya, dia setelah kirim komentar ini ternyata dia juga kirim pesan ke Facebook aku. Ya, kita sama-sama pejuang program bayi tabung. Ya, jadi kita mungkin punya apa namanya ya, you know what, telepati. Jadi kita bisa merasakan bagaimana rasanya perjuangan, karena ya bayi tabung men. Duit yang dikeluarin bukan sedikit, waktu yang dikeluarin bukan waktu yang 1 hari 2 hari, pikiran semua ya. Next, Tias Mita ini juga sering nih komentar di YouTube. Sabar ya Lona dan suami, terus berusaha dan berjuang, semoga setelah pemulihan disegerakan kembali, dipercaya untuk hamil lagi. Amin, 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 amin. Terus berusaha dan berjuang, iya pasti. Karena kita tidak bisa menjemput berkat, kita tidak bisa menjemput mukjizat tanpa kita berusaha. Makanya kita melakukan perjuangan ini, ya, karena kita ingin menjemput mukjizat atau menjemput jawaban dari Tuhan. Next, Alvina. Turut berduka cita kak, dan kepada semua yang suka bully, please berhenti, jaga jari dan lisan kalian. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan membuli orang lain. Bulian kalian menunjukkan kualitas diri kalian. Ya, aku juga bingung sama orang-orang yang ngatain mandul, ngatain gak akan bisa punya anak segala macem, dan yang ngatain itu masalahnya anak kecil guys. Aku bingung kok anak kecil bisa berkata seperti itu. Dan ya, sebenarnya juga bukan salah anak kecilnya sih, salah didikan dari orang tuanya. Karena bagaimanapun pembentukan anak tersebut, karakternya, sifatnya itu kan sebenarnya menurun dari orang tuanya gitu. It's okay. Next, Deborah Dreyer Olsen. I value Lona, I have been through your position too, and it is sad to go through a loss. Be strong, God bless you. God bless you too. Ya, kita kalau misalkan sesama pejuang, pejuang garis 2, orang-orang yang berjuang, itu kita seperti punya koneksi dari hati ke hati. Gimana sih rasanya menunggu, apalagi ada yang menunggu kami menunggu 4 tahun, ada yang menunggu sampai 7 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun, itu banyak. Jadi orang-orang yang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menunggu ini, itu kita punya koneksi hati yang sehati dan sejiwa sepertinya ya. So next, oh ini panjang sekali komentarnya. Oke. Dear Lona, turut berduka cita sedalam-dalamnya. I for one tahu persis bagaimana keadaan hati di posisi ini. 1,5 tahun yang lalu saya juga harus menjalani kuret karena sudden miscarriage bayi kedua kami. Sama persis sudah didiagnosa detak jantung, tapi pada check up lanjutan bayinya tidak bertumbuh dan detak jantung sudah tidak terdeteksi lagi. Saya ini sama kasusnya, saya juga nggak ada simptom kayak kram atau pendarahan. Aku juga tidak ada simptom sama sekali, makanya telat. Itu kalau kita tidak minta resep ke dokter yang lain, itu baterai itu kita juga nggak tahu. Bentar ya teman-teman, aku ganti baterai dulu. Oke, I'm back. Sorry, tadi baterainya habis, aku harus ganti dulu. Oke, saya juga nggak ada simptom kayak kram atau pendarahan seperti kasus kami juga. Malah masih mual-mual parah dan bagian payudara sensitif. Kalau aku mual-mualnya memang sudah berkurang. Itu simptom yang sebenarnya itu sebagai tanda juga buat aku. Seharusnya aku menyadari itu ya. Mual-mual aku udah berkurang, sembelit aku berkurang, bagian payudara waktu itu masih sensitif sih. Tapi Tuhan berkehendak lain, bayi kedua kami sudah berpulang ke Yang Maha Esa. But here I'm now. Tuhan kasih hadiah, kasih kado Natal terindah dengan our newborn baby doing casual breastfeeding while watching your sad video. I'm truly sorry for your loss. Beberapa hal yang ingin sampaikan setelah nonton video kamu, bukan untuk menyudutkan, tapi memberikan persepsi yang berbeda dengan harapan kamu bisa berdamai dengan keadaan. Aku sudah berdamai keadaan bahkan dari awal. Seperti yang pernah aku bilang berkali-kali di video, semaju apapun teknologi, sepintar apapun dokter yang menangani masalah hidup, masalah kematian, rezeki jodoh itu sudah Tuhan yang atur. Dan
memang apapun yang terjadi, apapun yang segala apapun rencana hidup kami itu memang kami semua serahkan sama Tuhan. Dan kalau selalu kami bilang, apapun jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik gitu. Sedih, nangis itu buat aku adalah ich bin auch ein Mensch, nah. Aku juga seorang manusia yang wajar sedih karena kehilangan, tapi tidak berlarut-larut, tidak menjadikan sebagai suatu kebencian kepada Tuhan. No, tidak. Aku cukup 2 hari kemarin sedihnya, cukup 2 hari kemarin nangisnya. Hari ini hari baru, hari ini harus kita awali dengan penuh dengan sukacita gitu. Apalagi besok tahun baru, coy. Nggak boleh sedih berlarut-larut. Oke, 1. Pada saat tim dokter di Münster mendiagnosa detak jantung bayi kamu, apa itu didokumentasikan secara official dan diserahkan kepada dokter selanjutnya? Tidak, karena memang itu dokumentasi pribadi dan ada rekamannya. Nanti akan nongol di atas ya, aku edit. Super, nee, dann ist gut. Da sieht man Herzschlag sehr gut. Ja, das doch. Da ist der Kopf, steht da, kommt der Kopf da und da ist der Steiß. Sieht gut aus. Karena memang itu permintaan aku pada dokter karena suamiku tidak bisa masuk ke dalam, dan kayaknya sedih ya. Suamiku itu kan notabene papanya, dan nggak mungkin masa papanya nggak bisa ngelihat detak jantung anaknya karena ya makanya aku minta izin sama dokternya, boleh nggak aku bikin video untuk suamiku supaya dia juga ngeliat bahwa ada detak jantung bayi kami gitu. Dan belum dapat muter pas kan diberikan setelah detak jantung terdeteksi. Oke, detak jantung terdeteksi itu dari minggu ke 6, malah dari minggu ke-6 itu aku sudah melihat detak jantung, tapi memang masih kecil sekali. Lalu di minggu ke-7 aku bisa ngelihat lagi, dan di minggu ke-8 lah, dimana hari terakhir aku di Münster itu baru aku minta izin untuk divideokan. Karena dokternya baik banget, itu sampai di zoom sama dia untuk pada saat aku bikin video supaya suamiku bisa melihatnya gitu, dan itu dokumentasi pribadi gitu. Dan kenapa belum dapat muter pas? Jadi muter pasnya itu diberikan sama Frauenarzt ya, bukan dari pusat program bayi tabungnya. Dan alasannya pada saat itu beliau tidak memberikan karena aku harus tes HIV dulu. Makanya di minggu ke-9 pada saat aku datang ke Frauenarzt itu, sebelum pulang aku diharuskan untuk melakukan tes HIV. Aku juga sudah menjawab pertanyaan dari Frauenarzt tersebut tentang muter pas ini ya, dari berat badan segala macem. Ya itulah tete bengeknya tentang data diri aku, tentang riwayat kesehatan segala macem, itu sudah ditanyakan. Aku sudah menjawab dan dokter mengatakan ya itu tadi, aku harus tes HIV dulu untuk bisa mendapatkan muter pas. Dan kita telepon-teleponan. Setelah pulang ke rumah nih ya, kita telepon-teleponan sama kakak ipar, karena kakak ipar aku juga bekerja di bidang kesehatan. Dan dia jujur, dia tuh juga bingung kenapa aku harus melakukan tes HIV lagi, padahal di awal itu aku sudah melakukan tes HIV. Karena untuk melakukan program bayi tabung itu kita wajib tes HIV, apalagi pap smear dan segala macam, banyak tes. Karena ya nggak bisa sembarangan untuk melakukan program bayi tabung, untuk dipastikan calon embrionya ini tidak memiliki penyakit bawaan dari ibunya gitu. Makanya aku belum mendapatkan muter pas karena hasil tes HIV-nya belum keluar. Kalau kehamilan normal aku nggak tahu ya, tapi kalau untuk kasus kami ya seperti itu, bebe. Next, ini aku buru-buru karena kita bentar lagi mau keluar, ada urusan. Muter pas diberikan setelah detak jantung terdeteksi dan usia kandungan di atas 11 minggu. Oke, kalau masalah di atas 11 minggu I don't know, karena ya baru ya. Menurut saya Dr. Diansberg bukan atau tidak berniat menutupi keguguran yang kamu alami bila dokumen
resmi tidak diberikan yang menunjukkan detak jantung bayimu sudah terdeteksi di tempat lain, bisa jadi beliau berpikir detak jantung belum terdeteksi mengingat usia kehamilan yang masih muda, atau bisa juga dokter mempertimbangkan kesalahan dalam menghitung usia kandunganmu. Karena itu mau terpas, biasanya ada 2 tanggal HPL terlalu prediksi HPL dari hari terakhir kamu mendapat menstruasi dan HPL tanggal HPL dari ukuran fetusmu. Jadi kami pastinya lebih tahu bagaimana kualitas pelayanan dokter kandunganmu. Oke, masalah ini ya, detak jantung ini segala macam. Jadi pada saat hari terakhir di Münster itu aku dapat surat. Nggak mungkin orang dari Münster itu asal menyerahkan aku ke Frauenarzt lagi. Kenapa? Karena memang dari urusan mereka itu sudah selesai, sudah waktunya untuk dioper kembali ke Frauenarzt gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Dan dapat paper yang menyatakan memang aku sudah positif, sudah hamil, sudah keluar juga tanggal HPL-nya itu di bulan Juli tanggal 23. Lalu juga tertulis di situ obat yang masih harus aku konsumsi sampai minggu ke-12 kehamilan. Terus apalagi yang tertera di situ ya, pokoknya gitu-gitulah. Gitu. Dan masalah HPL ada 2 HPL. Kalau untuk HPL program bayi tabung itu berbeda dengan HPL kehamilan normal, itu berbeda. Rasis adalah label yang sangat dalam. Saya paham kamu dalam keadaan berduka dan sensitif, but try to be positive, jangan terganggu dengan hal remeh-temeh. No, aku tidak terganggu dengan hal yang remeh-temeh karena memang dari awal kami datang ke sana beberapa tahun yang lalu memang ada yang something problem dengan dokter tersebut yang aku juga nggak ngerti, sampai yang masalah dudukan pertama kali aku datang nih ya, yang buat kita dudukan kalau kita mau ngecek USG transvaginal, you know lah ya, kita duduk di mana, terus kaki kita diangkat itu, masa dia bisa mengeluarkan pertanyaan seperti ini, alat ini kira-kira ada nggak ya di negara kamu? Itu yang aku bingung. Hey, come on. Dalam hati aku mikir, hey, come on. You pikir Indonesia itu orang-orangnya semuanya tinggal di dalam hutan, tidak ada pembangunan, segala macam, masalah kesehatan sangat buruk kah? No, Indonesia itu udah maju. Apalagi aku lahir dan besar di Jakarta, yang notabene ya, I know gitu loh, banyak rumah sakit yang baik di Indonesia, banyak rumah sakit yang hebat. Apalagi dulu mamaku dirawat di Budi Asi, papaku sempat di Pasar Rebo, lalu dioper ke SCM. Jadi aku tahu bagaimana kualitas rumah sakit di Jakarta khususnya. Jadi ya nggak mungkin cuma masalah tempat duduk begitu doang ya kan, masa di Indonesia nggak ada. Sampai suamiku tuh geleng-geleng. Dan kalian tahu apa yang aku jawab ke dokter itu? Aku bilang terus suami aku nanya, kamu kenapa bohong? Tapi aku percaya kalau masalah rasis ini nggak semua orang Jerman tuh rasis. No, tidak. Banyak orang-orang baik. Buktinya kemarin aku menemukan orang baik sekali. Gak cuma satu orang-orang berarti ya, orang-orang yang baik sekali di rumah sakit tempat aku kemarin operasi itu. Dokternya, perawatnya, yang di Münster juga cuma ini yang ada nih satu dokter ini. Dan itu kemarin pas aku di rumah sakit ya, itu orang baik banget, itu kayak orangnya berhati malaikat. Bayangin di saat dia posisinya sendiri lagi sedih karena dia harus operasi payudara, harus payudaranya diangkat, dia sedang berjuang melawan kanker sendiri. Dia sendiri lagi bergumul dengan permasalahan hidupnya, tapi dia bisa menguatkan aku dan dia bisa memeluk aku. Dan setiap dia berbicara sama aku, itu dia tidak pernah berhenti untuk tersenyum. Makanya itu hatinya seperti malaikat. Ya, oke, next. Nomor 4, saya juga mengerti perasaan, panjang banget sumpah. Saya juga mengerti kamu merasa tidak nyaman dengan pertanyaan kapan hamil atau dengan mandul etc. But dear, if you put your daily life in platform, there is a consequence to follow. Kepo itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi. But kalau menurut aku masalah tentang nanya kapan hamil, kapan mau punya anak, itu buat aku hal yang tidak manusiawi. Karena banyak orang di luar sana yang sedang berjuang, bahkan ada yang puluhan tahun berjuang untuk bisa memiliki keturunan.
Dan itu pertanyaan yang sensitif. Coba kamu tanya, iseng aja nanya sama orang yang sudah puluhan tahun belum punya anak. Coba kamu tanya, kapan kamu hamil? Saya yakin dan percaya dalam hatinya itu pasti dia sedih, dia pasti nangis. Sama dan masalah if you put your daily life in platform. Consequence, this is a consequence to follow. Aku mau cerita dulu sedikit tentang adanya YouTube kami ini. Kami memulai YouTube itu dari tahun 2017, yang dimana awal 2017, yang dimana pada situ juga awal aku datang ke Jerman, dan pada saat itu aku tidak ada kegiatan sama sekali. Dan suamiku menyarankan, pada saat itu masih tunangan, dia menyarankan aku untuk membuat YouTube channel karena dia sudah menjadi YouTuber terlebih dahulu. Jadi dia punya sampingan as a YouTuber, dan YouTube-nya dia itu jauh sebelum kita bertunangan, sebelum kita menikah, sebelum kita pacaran gitu. Dan percuma juga kalau even aku sebenarnya aku nggak ada YouTube channel ini, otomatis aku juga akan nongol di YouTube channelnya dia. Apalagi dia punya 2 YouTube channel, YouTube gamenya dia sama YouTube dailynya dia. Otomatis muka aku juga akan terpampang di YouTube-nya dia, karena nggak mungkin as a wife ya aku nggak nongol di YouTube dia. Gak mungkin, karena masa sih aku ngomong sama suamiku, aku nggak mau nongol di YouTube kamu, nggak mau, aku nggak mau hidup aku disorot, aku nggak mau muka aku terpampang di YouTube. No, aku nggak mungkin seperti itu. Aku harus mensupport apapun yang suamiku lakukan. Kalau hal itu positif, why not, gitu kan? That's why, jadi ngomong pakai bahasa Inggris nih. Itu kenapa aku akhirnya juga membuat YouTube channel yang awalnya adalah keisengan aja, keisengan untuk mengisi hari-hari, tidak berpikir untuk mencari duit, tidak berpikir untuk mendapatkan banyak fans, tidak berpikir untuk menjadi orang yang terkenal, tidak. Hanya untuk mengisi kegiatan. Aku diajarin sama suamiku bagaimana cara edit video, cara uploadnya, cara gini-gininya, bikin accountnya segala macem. Itu semua dia yang ngajarin. Dan aku bikin YouTube itu bukan untuk show off tentang, wih gue udah tinggal di Jerman loh, gue punya suami bule. No, tidak seperti itu. Karena even aku nggak punya YouTube channel ini, aku juga akan nongol di YouTube channelnya suamiku, gitu. Jadi ya, memang konsekuensi ketika kita upload video, otomatis akan ada banyak sekali komentar, mau yang komentarnya baik atau komentar bullying. Tapi dari komentar-komentar tersebut, aku belajar banyak hal, bahwa aku tidak ingin berlaku juga demikian kepada orang-orang lain. Karena aku tahu rasanya dibully seperti apa, aku tahu rasanya dihina seperti apa, aku tahu rasanya disakitin sama orang melalui kata-kata itu seperti apa. That's why setiap aku komen di kolom sosial media orang, aku akan saring kata-kata tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan kalau bisa aku tidak memberikan komentar, even dia mau berbuat apa kayak di kanalnya dia, mau upload apa kayak di entah di TikToknya dia, entah di Instagramnya dia, entah di YouTube-nya dia, egal was du machst. So, itu tentang YouTube. Tapi ya, aku bersyukur belajar dari situ sih. Karena coba kalau misalkan aku nggak punya YouTube channel, mungkin aku juga akan jadi terbiasa untuk membuli orang lain. Karena aku nggak tahu rasanya dibully itu kayak gimana. Tapi ketika kita punya punya kesempatan, diberikan kesempatan sama Tuhan untuk banyak orang yang berkomentar tentang kehidupan kita, dari situlah kita belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain melalui kata-kata. Itu pelajaran yang penting banget aku dapatkan dari kanal YouTube ini, gitu. Dan masalah kepo itu hal yang manusiawi, it's not manusiawi. Sama seperti kita punya tetangga sebelah persis, dia itu trans, alias dia dari cewek menjadi cowok. Apa kita kepo nanya sama dia, atau kita kepo cari tahu kenapa dia mau berubah jadi cowok sekarang, kenapa dia sekarang punya pacar cewek, kenapa dia kalau berhubungan itu berisik sekali,
Atau kenapa cewek sama cewek bisa berhubungan berisik sekali? Nggak mau nanya. Negor pun aku juga nggak mau, nanya-nanya pun juga nggak mau. Kenapa? Karena buat aku, it's your private life. Oke, itu hal yang privasi kamu, tentang hidup kamu adalah nggak mau kepo. Itu kenapa aku juga mempersempit circle persahabatan, circle pertemanan, karena aku nggak mau dikelilingi dengan orang-orang yang kepo. Karena kekepoan itu membuat gimana ya? Jadi hubungan tuh terkadang bisa rusak gitu loh. Ya. Kalau sahabat yang baik itu dia bukan kepo, tapi dia tahu hal yang dibutuhkan sahabatnya dan melakukan sesuatu, bukan hanya cuman kepo, nanya kuping dipanjang-panjangin, tidak, tapi dia melakukan satu hal. That's why aku beruntung banget, aku puji Tuhan aku punya Kakak Dana di sini, atau aku punya 2 sahabat yang sangat baik di Indonesia. Aku bisa percaya sama mereka karena ya mencari orang-orang yang bukan kepo tapi bener-bener care banget, yang bener-bener ya ngebantu, bukan karena kepo, cuma pengen denger, cuma pengen tahu, no, tapi bener-bener langsung turun tangan membantu. Itu buat aku yang manusiawi gitu. Karena buat apa kita cuma pengen tahu, tapi kalau kita udah tahu, masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan sabar ya. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan next sayang. Oke. Tergantung kita bagaimana menangkis. Saya pribadi percaya private love has been more beneficial for me and family. Jadi saya harap kamu bisa maklumi mengapa pertanyaan itu tetap diarahkan ke kamu. Banyak orang yang tentang pertanyaan kapan hamil. Kenapa saya berani sharing tentang program kehamilan? Ini dimulai pada saat kita pergi ke Indonesia, kita menaiki mobil ojek online, mobil online gitu lah ya, taksi online. Dan kalian tahu apa yang dipertanyakan sama supir online tersebut? Padahal bukan di sosial media loh, padahal dia bukan subscriber kita loh. Bukan. Kalian tahu apa pertanyakan? Padahal dia bukan orang yang kita kenal, istilahnya gitu loh ya. Loh, mbaknya belum hamil, mbaknya belum punya anak. Dan apakah itu normal dipertanyakan sama orang yang tidak kamu kenal? Tidak. Buat saya itu tidak, bukan pertanyaan normal. Dan kalian tahu, dia menceritakan kisah hidupnya yang dimana dia menceraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya karena istrinya itu belum punya anak. Jadi dia belum dikasih keturunan, dia menceraikan istrinya dan dia nikah lagi sama perempuan lain. That's why aku share tentang program kami. Itu bukan karena show off. Weh, gue lagi program bayi tabung loh, banyak biaya yang dikeluarin loh. Bukan nunjukin itu, bukan. Tapi ada, tergantung orang yang nanggepinnya kayak gimana. Tapi di situ ada pesan yang sangat kuat yang ingin kami sampaikan, dan ini memang komitmen kami berdua. Makanya kemarin pada saat kita kasih tahu alasan kenapa kita program bayi tabung, tiba-tiba ada yang bilang itu aib, jangan dikasih tahu. No, it's not aib, it's not show off, tapi ada pesan yang ingin kita sampaikan bahwa dalam pernikahan anak itu adalah bonus. Dalam pernikahan, ketika kita belum dikasih keturunan, bukan berarti kita ceraikan pasangan kita, bukan berarti kita nikah sama orang lain lalu untuk memiliki keturunan, bukan. Anak itu bonus, anak itu hadiah. Tugas kita as a wife, as a husband, itu adalah memperjuangkan bersama. Berjuang bersama. Apapun yang terjadi, tetap berjuang bersama. Bukan menceraikan, bukan memilih berpisah, bukan memilih menyalahkan, karena banyak sekali di luar sana laki-laki yang menyalahkan perempuan, laki-laki yang menuduh perempuan, laki-laki yang
menceraikan perempuan, bahkan mertuanya juga ikut campur, ini orang tuanya laki-laki juga ikut campur untuk anaknya bisa menceraikan si perempuan itu, hanya karena anaknya itu belum punya keturunan. Dituduhkan perempuannya ini mandul, dituduhkan anaknya ini nggak bisa punya anak. No, aku nggak mau kayak gitu. Itu kenapa kita berani share di sosial media, karena kami ingin berbagi bagaimana perjuangan kami berdua. Kami tidak bercerai, kami tetap berjuang. Karena itulah pernikahan. Setia dalam suka dan duka, setia dalam sehat atau sakit. Bukan kita bercerai karena kita belum punya keturunan. Itu adalah kesalahan fatal dalam sebuah pernikahan. Tokopedia lagi. Ya, itulah kenapa kita berani share. Oke? Jadi, ya tergantung, kalau ada yang nangkapnya berbeda ya terserah. Tapi kalau kita berani men-share, inilah alasannya. Inilah pesan yang ingin kami sampaikan dengan program kami dari tahun ke tahun. Hasilnya seperti apa, itulah alasan kami berani share. Gitu. Tapi kalau memang kamu di sana menanggapinya berbeda dengan apa yang kita ingin sampaikan, ya itu kan terserah. Itu pandangan orang, berbeda-beda. Itu hak orang untuk menanggapinya seperti apa. Saran saya sih, from my humble heart, kalau kamu benar-benar terganggu, limited access to your private life. Masalah private life ada banyak justru hal yang sangat-sangat private yang tidak kita share di social media. Kita tahu batasan apa saja yang namanya private, yang sangat-sangat private, yang tidak bisa kita share itu ke social media. Tidak. Kita tahu batasan-batasan tersebut gitu. Jadi tenang saja. Next, kita jadi serius banget nih. Nggak mau serius banget. Next, close the comment. No, kalau masalah atau close the comment, aku nggak mau close the comment karena aku juga dari kemarin sebenarnya belum menjawab komentar ya. Karena kita punya beberapa handphone itu dipakai untuk nonton YouTube sendiri. Makanya aku gak sempet untuk buka-buka komentar. Aku juga jarang WhatsApp orang, jarang nelpon orang, jarang ya itu deh. Karena HP dipakai untuk nonton YouTube sendiri. Ya, karena ya seperti aku bilang di awal, aku memang tidak berharap bahwa tidak berharap banyak lah. Dari awal kita punya YouTube, kita tidak berharap bahwa video ini akan ditonton orang atau video ini akan ini itu. Karena ya ini dokumentasi diary kita gitu, diary kehidupan kita, supaya kelak kita suatu saat nanti ketika kita tua, kita bisa flashback apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita jalani di masa-masa lalu. Karena aku tidak punya orang tua lagi, dan aku tidak punya dokumentasi video-video bersama dengan orang tua aku, dan itu yang sangat menyakitkan karena aku tidak bisa memperlihatkan itu nanti kepada anak-anak kami. Ini loh opungmu, ini loh, nggak punya. Itu kenapa di hari-hari terakhir sebelum mertuaku meninggal, papa mertuaku meninggal, itu kita sempat bikin video bareng, dan itu juga tidak di-share di social media karena itu private. It is private. Karena itu akan kita kasih lihat untuk anak-anak kita. Ini loh opa kamu. Gitu. Itulah yang namanya private. Aku bilang, aku tahu batasan mana yang bisa kita share, mana yang tidak kita share. Jadi ketika kita ada pesan khusus yang ingin kita sampaikan di video, ya kita share. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak ada gitu. Kalau misalnya itu private, ya kita private gitu. Nah aja. Oke. Close the comment gak sih kayaknya? Gak ada niat untuk close the comment. Kemarin aku sempat close the comment, tapi di TikTok, di program bayi tabung yang pertama itu, karena ada komentar-komentar yang itu, yang masalah aku mendul, aku ini, aku benci banget pertanyaan-pertanyaan kayak kapan hamil. Makanya aku kalau ke Indonesia itu jarang ketemu orang-orangnya ya. Sedihnya gitu, setiap aku pulang ke Indonesia justru aku ditanyain kapan hamil, kamu punya anak.
Padahal kalau sama keluarga di sini tuh mama mertua aku aja nggak pernah nanya guys, nggak pernah mau nanya, karena buat dia itu ya urusan private. Kita mau punya anak kapan ya itu ya, apalagi dia juga mama mertua aku tuh orang yang fanatik banget sama Tuhan. Jadi apapun itu dia bawa dalam doa sama dia. Jadi ya buat dia orang percaya sama Tuhan. Jadi dia makanya buat dia pertanyaan kapan mau hamil, kapan mau punya anak itu bukan pertanyaan yang penting banget dalam hidup dia, bukan. Makanya ketika kita kasih tahu kita akan melakukan program bayi tabung, hari dimana akan dilakukan embryo transfer, itu dia doain kita, itu dia voice note, dia doain apapun yang terjadi ya itu jawaban Tuhan. Wah pokoknya luar biasa lah pokoknya ya. Dan itu juga tidak di share di sosial media karena itu private life. Oke, apa isi doanya itu private life. Jadi kurang nih kan. Oke, next ya. Remember the dust make the poison. Akhir kata, sebagai sama wanita dari seorang ibu ke calon ibu, ya saya juga perantau di Jerman, malah tinggalnya gak jauh dari tempat tinggal kamu kayaknya. Dan juga baru Niraja, taruhlah segala pengalaman dalam Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. More power to you, Lota, sending love and hugs, RE. Thank you so much, thank you. Pasti pengharapan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke, ini kira-kira ada lagi nggak sih yang komentar supaya sekalian aku. Oke, ada lagi komentar terakhir nih. Oh, kakak selfie lagi. Amin, tahun 2022 tahun berkat untuk kita. Salam sehat dan selamat menjelang tahun baru. Ini kakak ini juga kayaknya tinggal di Jerman juga ya kak selfie. Ini kakak baik banget. Kita sesama pejuang program bayi tabung. Semangat kakak. Kakak juga katanya mau program tahun 2022. Kita juga mau program di 2022 atau 2023. Itu rahasia kita. Oke, but semangat buat kakak selfie. Tuhan berkati ya kak. Kakak baik banget nih sumpah. Dan pada saat video ini sedang diedit, aku juga baru baca komentar terbaru, yaitu dari Vanya Müller. Big hugs, you're stronger than you think. God bless you and hubby. Thank you so much. Mwah.